selamat malam semuanya. Kembali lagi pada saya, Agnes Cecilia Nagas Manjorang. Dengan NPM 2008-180 dengan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana di sini saya akan membawa materi yaitu mengenai manajemen user dan hak aksesnya pada MySQL. Nah, di dalam suatu perusahaan ataupun enterprise, tanggung jawab pengelola basis data adalah administrator basis data ataupun database administrator atau DBA. Jumlah transaksi harian pada suatu perusahaan bisa mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu transaksi, sehingga tugas-tugas DBA harus dibagi. Nah, untuk itu, maka perlu dibuat pengguna baru atau new user. Sehingga pengguna baru basis data yang jika kita ciptakan tadi harus dibatasi hak aksesnya supaya database ataupun data-data yang telah kita simpan di database kita tidak dapat bocor dan tidak dapat mudah dilihat orang lain. Nah, hak akses yang bisa diberikan kepada pengguna yaitu ada 3 perintah SQL. Yang pertama DDL, DML, dan DTL. Nah, yang pertama DDL yaitu Data Definition Language. Nah, contohnya yaitu create, drop, alter, rename. Kedua, DML atau Data Manipulation Language, contohnya insert, delete, update, select, dan show. Ketiga, DCL atau Data Control Language, contohnya grain ataupun revo. Contohnya grain dan revo. Nah, data user yang diciptakan dalam MySQL akan disimpan pada database MySQL. Data yaitu pada tabel user. Berikut adalah langkah-langkah database administrator dalam manajemen user dan hak aksesnya. Yang pertama adalah kita aktifkan SAM. Kita aktifkan SAM kita. Kemudian kita aktifkan Apache atau web server dan MySQL database server kita. Seperti ini. Nah, ini adalah SAM yang punya saya. Kemudian ini Apache dan MySQL yang sudah saya hidupkan. Kemudian kita aktifkan konsol dengan ketikan pada keyboard kita Windows plus R. Nah, sama seperti yang pada ini, dia akan muncul jendela run. Lalu kita ketikkan di pada open ini CMD, baru kita klik OK ataupun enter. Nah, akan muncul jendela command prompt yang akan kita gunakan untuk membuat MySQL-nya. Perintah-perintah MySQL-nya. Kemudian, kita pindah ke lokasi MySQL.x, yaitu dengan membuka direktori cd.sum.mysql.bin. Kita ketikkan cd, direktori MySQL yang ada, kita masuk ke direktori sum kita yang ada pada laptop kita masing-masing, yaitu dengan cara perintah cd strip sum strip MySQL strip bin. Enter. Nah, kita sudah masuk pada sum MySQL yang ada pada penyimpanan kita. Nah, kemudian untuk masuk untuk langkah berikutnya, nah ini ada penjelasannya untuk login MySQL, yaitu kita harus menggunakan user root, di mana user root ini sebagai admin yang memiliki semua hak akses, termasuk 3 akses tadi, yaitu DDL, DML, dan DCL. Nah, -u itu adalah user dan -p adalah password.
Nah, ini. Ini adalah user yang telah kita buat, yaitu database manage. Ini adalah user yang telah kita buat, yaitu user bernama manager. Nah, di sini dia belum memiliki banyak hak akses ya, karena kita belum memberikan akses apapun kepada user baru kita ini. Sehingga coba uh, kita exit. Nah, coba kita masuk menggunakan si user manager, itu MySQL user, MySQL user. Kita masuk ke user baru yang telah kita buat dengan perintah MySQL minus u manager dengan password M1234. Nah, kita telah masuk ke sebagai user manager. Kita coba perintah show data basis. Oke, masuk data basisnya bisa ya. Nah, kita coba salah satu perintah SQL yang tadi kita buat. Nah, kita coba salah satu perintah SQL, yaitu create ya. Coba kita perintah create db baca misalnya. db baca. Create database db baca. Titik koma. Nah, ada di sebelah sini error 1044, di mana ada tulisannya access denied for user manager at localhost to database db baca. Nah, jadi artinya ini aksesnya tidak diberikan, jadi tidak memiliki akses lah. Istilahnya dia tidak memiliki, si user manager ini tidak memiliki akses untuk membuat tabel, membuat database, karena dia tidak memiliki hak akses apapun pada saat ini. Jadi ibarat kata dia cuma pengguna biasa saja, belum bisa melihat database apapun, belum bisa memiliki hak akses apapun. Nah, cara supaya dia bisa memiliki aksesnya, kita kembali ke MySQL root atau sebagai admin untuk kita memberikan perintah atau memberikan dengan kita coba kembali ke sebagai admin supaya bisa memberikan hak perintah ataupun hak akses kepada si user manager ini supaya bisa memiliki akses untuk melihat database yang telah kita buat. Gitu. Misalnya kita keluar dulu, yaitu exit dari user manager ini. Kita masuk sebagai user root atau sebagai admin. Ya, setelah itu kita buat perintahnya. Perintahnya itu grant aku lupa. Grant select misalnya. Oke. Kita buat perintahnya yaitu grant select on db alkitab dot bintang
dot bintang ter kemudian select on DB Alkitab to manager at localhost. Titik koma. Nah, ya ini perintah yang kita berikan sebagai admin untuk memberikan hak akses kepada user manager. Dan perintahnya berhasil, yaitu perintah yang kita berikan adalah perintah hak akses untuk menampilkan select. Oke, kita keluar lagi. Kita keluar, kita coba masuk ke sebagai user dari user manager. User manager M1234. Oke, kita coba ya show databases lagi. Databases. Nah, sudah ada database Alkitab. Sudah ada ya. Baru kita buat coba tampilkan atau kita coba dulu masuk ke dalam database Alkitabnya. Use DB Alkitab. Oke, bisa. Baru kita tampilkan. Untuk kita tampilkan show tables. Oke, bisa. Kita coba tampilkan perintah select yang telah diberikan oleh admin tadi kepada manager. Misalnya select dot select from tbl kitab. Nah, bisa. Karena telah diberikan tadi hak akses kepada manajemen, karena telah diberikan hak akses oleh admin kepada user manager, yaitu untuk menampilkan database dengan perintah tadi grant. Perintah grant ini grant select on database Alkitab. Nah, titik bintang ini maksudnya semua tabel gitu dia. Kalau misalnya untuk tabel tertentu bisa database Alkitab tabel perjanjian. Berarti dia hanya tabel perjanjian saja yang bisa diakses oleh si user manager. Begitulah dia. Nah, berarti tandanya berhasil gitu.
Cara untuk mencabut hak akses select pada user manager pada database Alkitab di tabel perjanjian ataupun di tabel yang telah kita berikan tadi dengan perintah revoke select on database Alkitab dot bintang. Tadi kan kita buat dot bintang, berarti tandanya semua database ataupun semua akses untuk menampilkan pada database Alkitab ini kita cabut from manager at localhost. Kita langsung saja revoke. Oh, bukan di sini. Kita exit. Kita langsung saja kita keluar lagi exit dari user manager ini. Kita masuk kembali ke MySQL atau sebagai admin. Nah, kita cabut. Bagaimana mencabut hak akses pada user manager yang telah kita buat tadi. Nah, dengan cara kita buat perintah revoke select on db alkitab dot bintang. Karena tadi kita semua tabel ya. Ingat kalau dot bintang berarti kalaupun misalnya on bintang dot bintang itu tandanya semua databases, semua tabel. Baru to manager, yaitu user manager at localhost. Titik koma. Mau ya? Ada yang salah. Oh iya. Salah. Oke. Ditutup. Oke. Nah, gatal mataku bentar ya. Gatal. Nah, kita masukkan perintah yaitu revoke select, karena perintah select tadi kita berikan on database alkitab dot bintang from manager bintang from manager at localhost. Titik koma. Nah, berhasil. Itu tandanya perintah ataupun hak akses untuk menampilkan database Alkitab pada user manager tidak ada lagi. Jadi, karena sudah diambil hak aksesnya. Nah, coba kita keluar dulu, exit dari kemudian kita masuk sebagai MySQL user manager spot M1234. Nah, kita coba menampilkan lagi show databases. Nah, kita coba ya, tidak lagi database Alkitabnya ya, karena sudah tadi diambil juga aksesnya. Kemudian
Kita coba masuk ke database Alkitab tadi. Use DB Alkitab. Titik koma. Nah, access denied for user manager and localhost. Karena tadi sudah diambil hak akses pada manager ini, sehingga si user manager ini tidak memiliki hak akses lagi pada database Alkitab ataupun perintah select ataupun perintah select ataupun perintah-perintah yang lainnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi yaitu manajemen user dan hak aksesnya di dalam MySQL. Kurang lebih juga saya minta maaf jikalaupun ada beberapa kata ataupun salah pengucapan yang saya katakan atau saya ucapkan ataupun tanpa sengaja saya ucapkan. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih.